Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Sumarni, NPM 2021016. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan membaca cerpen. Yang pertama, hilangnya rasa malu dan takkan perlu ragu atau takut. Yang kedua, ciptakan suasana hening dan tenang namun tidak membuatmu tegang. Yang ketiga, usahakan agar kamu bukan menghafal teks, melainkan mengerti dan memahami inti dari sebuah teks. Yang keempat, vokal dan intonasi suara harus tepat dan disesuaikan dengan keadaan yang digambarkan dalam cerita tersebut. Yang kelima, bahasa yang digunakan jangan terlalu formal. Yang keenam, gayamu jangan terlalu kaku, harus lincah. Namun juga jangan berlebihan, disesuaikan dengan cerita teks tersebut. Yang ketujuh, perhatikan tanda baca. Yang kedelapan, mimik atau ekspresi wajah disesuaikan dengan gambaran. Yang kesembilan, sesekali lakukan kontak mata dengan pendengar, jangan terlalu terpacu pada sebuah teks. Yang kesepuluh, biasanya mengucapkan salam sebelum dan sesudah membaca cerita tersebut. Yang kesebelas, suasana harus keras dan lantang. Yang kedua belas, usahakan agar pendengar mengerti apa yang kamu ceritakan. Yang kedua, menganalisis sebuah cerpen. Saya menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Tikus dan Manusia. Yang pertama ada abstrak. Sinopsis merupakan bagian dari cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi atau pengenalan cerita. Pada orientasi ini, biasanya menulis ingin memulainya dengan menggambarkan penokohan ataupun bibit-bibit masalah yang dialaminya. Kutipannya, entah bagaimana caranya tikus itu memasuki rumah kami. Tetapi sebuah misteri, tikus berpikir secara tikus, manusia berpikir secara manusia. Cuplikan tersebut mengenal masalah yang dialami oleh tokoh, yakni menggambarkan banyaknya tikus dalam rumah mereka. Yang ketiga, membacakan sebuah cerpen. Membaca sebuah cerpen adalah membaca kehidupan. Cerpen merupakan suatu cerita pendek yang dibuat untuk menceritakan berbagai kisah. Kisah yang dibuat cerpen agar bisa menarik pembacanya berusaha kisah yang mantap. Yang keempat, menjelaskan penilaian membaca cerpen. Kriteria penilaian membaca cerpen, yang pertama ada oriensilitas atau keunikan alur cerita, keterapian cerpen yang dimulai menggunakan tata bahasa yang baik. Yang kedua, adanya unsur kejutan dalam cerita atau alur cerita yang di luar prediksi. Yang ketiga, memasukkan unsur konflik batin. Sekian, itulah yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.